Hai, karena liburan semester sudah hampir tiba, jadi sekarang aku mau baca buku baru. Judulnya Like We Just Met. Ini karya Nanda Afandi. Buku ini adaptasi dari Alternative Universe yang kalau kalian tahu yang suka ditulis di Twitter gitu. Twitter yang sekarang udah jadi X. Buku ini bercerita tentang Aluna Senja yang dia lanjutin S2-nya di Inggris. Dan di sana dia bertemu dengan cowok yang bernama Makayo Adiaksa. Ini udah aku baca sebelumnya di AO di Twitter atau di X. Sekarang mau baca versi yang udah diadaptasi jadi novel. Pastinya yang namanya adaptasi ada penambahan-penambahan atau mungkin ceritanya kayak lebih kompleks gitu kan. And I have my coffee here. Yang bikin aku suka buku ini atau cerita ini karena si penulis dia tuh saat nulis buku ini dia lagi ada di Inggris, jadi kayak tempat-tempat yang dikunjungin atau yang diceritain di ceritanya itu berdasarkan pengalaman si penulis ini dan kayak jadi makin realistis gitu. Ayo kita sama-sama baca buku ini dalam video reading vlog ini. Di sini aku punya tabs, sticky notes, sama stationery. Ini buat aku bikin anotasi buku. Tapi kita bakal unwrap this book. Sebenarnya buku ini udah lama aku beli, tapi kayak TBR yang sangat menumpuk dan bahkan harusnya buku ini tuh masih ada di list yang paling terakhir karena look at how long my TBR, bahkan masih ada juga yang di sana. Tapi aku lagi pengen baca yang romance. Sebenarnya banyak juga sih yang romance di TBR list aku, tapi ya I pick this one. Okay, be careful. Aku lagi flu jadi aku nggak bisa cium baunya. Oh, masih bisa ternyata, tapi kayak ada yang kurang aja gitu. Oh, ternyata di dalamnya ada bookmark, of course. Oh, sama posters. It's cute. Jadi dari beberapa ini aku bakalan pilih yang kayak warnanya match sama the cover. Aku udah nemu warna-warnanya. Aku udah selesai bikin tabs kategorinya gitu, dan jujur aja ini baru pertama kali aku bikin kayak kategori-kategori gini. Biasanya aku cuman kayak highlighter aja, highlight yang bikin cute atau apapun itu tanpa ada kategori dan without using these tabs. Dan aku juga ada kayak gunain tabs tapi kayak cuman buat romantic atau quotes gitu dan nggak tulis apapun gitu. Jadi mari kita membaca.
sampai di part baru sih, baru hal 7, tapi di part dimana kayak cocok banget sama ini. Jadi aku baru sampai halaman 10. Surprisingly, ini tuh baru chapter pertama dan udah lumayan banyak yang aku tabs. Aku mau makan dulu karena ini udah jam makan siang. It's time to lunch. Hujan guys. Waktunya makan siang. Tempe, telur orak-arik, sama sambal. I'm done. Dan mau lanjut baca. Aku mau main bentar terus lanjut baca. Yeay, winner. LCP Widih. Look at our team. Okay, that's it. Aku mau coba kalau rekamnya pakai iPad aja karena aku pengen pakai handphone aku buat bener musik headset. We'll see if I use this iPad camera instead of my phone, what is gonna look like. Aku mau lanjut baca soalnya disini udah sore, kayak apa ya, suka banyak anak kecil yang main-main dan itu berisik walaupun aku pakai musik. Aku putar lagu di iPad tetap aja dia bakalan berisik, dan karena kabel headset aku beda sama sama port iPad, jadi aku pakai headphone aja. Bisa dengar nggak? Berisik banget. Biasanya aku suka bikin playlist sendiri buat buku-buku yang aku baca, tapi kali ini aku belum kayak kan aku baca albumnya udah lumayan lama dan menurutku kadang aku udah kayak ada lupa gitu lagu-lagu yang kayak kira-kira cocok buat buku ini. Dan biasanya seiring berjalannya waktu aku baca, aku bisa bikin playlist sendiri gitu. Biasanya sih udah orang suka bikin kayak playlist buku sesuai judulnya ini, tapi kita lihat ya, like we just met aku nggak ada sih, dan biasanya ada cuma novel. Nah guys, jadi kita pakai playlist yang ada aja ya. Aku lagi baca part yang sedih dan dia selalu appear sedih. Sekarang udah hampir jam 5 sore dan aku pengen istirahat dulu, kayak tidur-tiduran, scroll HP gitu. Sampai di halaman 32, jadi baru segini. Hai, jadi update. Hari ini aku malam ini aku mau lanjut baca karena aku baru sampai di halaman 31, baru di bab 2 nya, dan emang masih di awal-awal cerita banget gimana mereka ketemu. Narasinya tuh panjang-panjang menurutku. Kayak nih bisa 2 halaman gini full narasi, kayak gak minim percakapan, baru menceritakan gimana Aluna ini hari-hari pertamanya di UK pas dia baru pindah. Menurutku pace-nya di sini agak lambat yang halaman-halaman awal gitu. Dan baru mulai seru pas si Aluna udah mulai ketemu sama Makayo sama Mayo, si tokoh utama cowok gitu. Jangan salfok, aku lagi sakit gigi. Sekarang udah jam 23.09 dan aku lebih suka emang late night reading.
nggak tahu kenapa ya, pembahasan kayak disuruh cepat-cepat nikah itu selalu bikin aku kesal sendiri. Astaga, kenapa nikah itu jadi patokan kehidupan gitu? Emang tujuan kita hidup itu buat nikah? Nggak make sense. Sumpah, nggak kuat sama act of service. Astaga. Look at my... Ih, nggak kuat banget. Aku suka banget buku yang banyak kayak ilustrasinya gitu. Update, aku baru sampai halaman 58 dan sekarang ini udah jam 1. Sebenarnya dari tadi sih aku banyak distraksi gitu ya, kayak aku sambil bikin konten juga buat TikTok dan kayak suka ke distract buat scrolling handphone pas lagi mau upload ke TikTok. Gak aku lagi scrolling. Aku juga kan seorang slow reader, jadi ya akan butuh waktu buatku untuk bacanya, karena walaupun aku masih belum pengen berhenti buat baca, tapi kayak aku perlu istirahat dulu dan gak bisa in one sitting untuk menyelesaikan bacaan. And I love buku yang kayak banyak anotasinya gitu, dan aku tuh kalau nemu buku yang bikin aku sampai bisa kasih banyak anotasi, itu berarti bukunya kayak punya yang banyak gitu buat aku. Walaupun romance ya, tapi aku suka buku, aku suka romantisasi gitu. Aku tuh suka banget kalau ngeliat buku yang banyak kayak coretan-coretan gini. Jadi itu kan bukan sekedar coretan gitu kan, kayak di sini ada perjalanan aku gimana aku baca buku ini, dan aku suka banget melihatnya. Tapi yang aku suka sih rapi gitu, at least rapi lah ya. Dan aku emang dari dulu bukan tipe yang sayang membuat coret-coret gitu sih, karena ini kan my own book. Buat apa aku sayang membuat kayak aku menikmati buku ini bersamaku, milikku. And I love it. Jadi sekarang aku udah mau istirahat dulu, dan kayaknya aku mau edit video buat YouTube yang ini dan konten lainnya mungkin. So bye bye. Hai, hari ini hari ketiga aku baca buku ini. Aku masih di halaman 58. Aku emang nyicil sih bacanya, kayak nggak bisa lama-lama juga karena banyak kegiatan. Jadi mari kita lihat berapa banyak yang bisa aku baca dalam malam ini. Dan sekarang udah jam 21.45. Sumpah terlalu cepet gak sih anjir. Oke, little update. Aku baru sampai halaman 107 and I cry a lot. Terus kayak baca buku itu sebagai hopeless romantic girl, aku kalau baca novel romance pasti kayak kapan ya bisa ngerasain kisah cinta kayak gitu. Ngerti gak sih? Mereka tuh cuman fiksi anjir. Mereka tuh cuman fiksi anjir. Gak bakal nyata kayak cowok kayak gitu, emang kisah aja nyata. And I think it's really deep for me, karena aku sampai anotasi kayak gini tuh lumayan banyak. Ini sama kayak aku baca Hello Cello juga aku bacanya kayak sedip ini, karena apa ya, ini tuh tokoh si ceweknya kan kayak baru putus cinta dari kegagalan selama bertahun-tahun, dan itu sangat relate buat aku pribadi. Dan yang gak relate dan bikin aku kayak makin sedih, karena aku tuh sedih kayak gak terharu gitu sama cerita. Maksudnya it's begin again gitu. Ada cowok yang ngasih effort yang harusnya dan sudah sepantasnya mereka terima sejak dulu. Udah sepanjang ini aku baca, aku habis nangis karena kapan when it's my turn.
Sumpah nggak bisa. Dan sekarang aku udah di halaman 116, udah hampir jam 12. Sebenarnya belum tengah malam banget sih, tapi kayak I have something to do dan aku harus selesai bacanya. Padahal lagi seru-serunya sih, tapi ya gitulah. Oke, jadi sampai di sini dulu video kali ini. Bye bye. So today is Sunday and I have to finish with this book. Dan sebenarnya masih banyak banget halamannya. Aku baru di halaman 116 dan kita lihat apakah aku bisa menyelesaikan buku ini di hari ini. So I got my coffee here and many stuff. So let's get started. Hai, saat ini aku udah sampai di halaman 142 dan kayaknya ini udah setengah perjalanan buku ini. Dan oh my god, I really love this book. I really love this quote guys, dari penulis yang Aluna suka, yang I think everyone loves also, yang Shakespeare. Aku sampai bikin anotasi yang kayak gini. Oh my god, I really love it. Pokoknya tanda kalau aku suka sama buku ini, sama satu cerita, pasti bakalan banyak banget yang aku highlight, entah aku anotasiin atau cuma sekedar ini highlight aja, pasti bakalan ada dan banyak. Dan aku relate banget sama si Makayo ini. Love looks not with the eyes but with the mind. Makayo bilang gini, gue setuju sih, gue juga kalau jatuh cinta sama orang pasti dari pemikirannya dulu, dari karakternya dulu, because someone that I love, no matter how clumsy she is, how imperfect she is, will always look beautiful in my eyes. Kayak iya benar, aku tuh nulis kayak gini. Oh, I really love this. Same as Makayo, aku pun sama. Saat jatuh cinta sama seseorang, pasti dari pemikirannya dulu, dari karakternya gimana. Dan itu juga yang lagi aku rasain. Soalnya emang itu yang lagi aku rasain, kayak I have feelings with this boy, and guess what? It's not because of how he looks like, but aku tuh lihat Instagram dia, kayak oh my god, he loves books too. Kayaknya dia cowok pertama yang aku suka buku. Gimana ya? Aduh, pokoknya aku suka dia karena dia suka buku. Gimana penampilannya itu, aku awalnya gak tertarik, tapi pas aku lihat IG-nya dan aku lihat kayak wow, he's read books, like so many books that I haven't read yet, dia udah baca, dan kayak oh my god, makanya aku tuh relate banget sama si Makayo ini. Oh my god. Hai, saat ini aku lagi di sekolah. Sebenarnya udah libur karena beberapa muridku masih belum ambil raport mereka. Jadi aku di sini, dan kemarin itu aku belum sempat baca sama sekali karena kegiatanku full di satu hari itu, dan malamnya aku udah capek banget. Kan tinggal sedikit, jadi kayak sayang gitu loh kalau harus dijeda-jeda lagi. Tapi ya udah, kali ini aku mau baca sambil nunggu orang tua yang lain buat ambil raport anak-anak mereka.
aku lagi lanjut baca. Please, aku nggak mau salting sendirian. Jadi ceritanya si Aluna kedinginan. Mereka konteksnya kan di UK. Terus si Aluna bilang gini, buset dingin banget nggak sih? Tangan gue udah mulai mengerut nih. Masih jauh ya? Terus kata si Makayo, mau pakai gloves gue. But I think my hands are warmer than these gloves. Terus si Aluna kan kayak mikir-mikir gitu kan. Terus dia bilang, can I try? Here. Makayo ngasih ini, sodorin sarung tangannya kan. Terus si Aluna bilang, no, I mean your hands. Terus si Makayo bilang, oh, here. Look at this. Oke, aku udah di halaman 183. Emang udah jalan udah setengah lebih sih, tapi aku udah capek karena seharian ini full banget kegiatanku. Jam 12 malam aku udah selesai baca bukunya. Ini tuh bikin aku nangis banget, kayak ini literally heartwarming sih, karena setelah sekian lama perjalanan cinta masing-masing dari kedua tokoh ini, akhirnya mereka menemukan aroma mereka. Setelah berkelana di tempat yang salah, di tempat yang susah, akhirnya mereka punya rumah. Buku ini ngajarin kita untuk tetap mengutamakan diri kita sendiri dan jangan terlalu berfokus untuk menjadikan seseorang itu pusat hidup kita, sampai akhirnya membuat kita tuh jadi nggak bisa menerima diri kita sendiri, nggak bisa memperjuangkan diri kita sendiri. Tapi bukan berarti kita nggak boleh jadiin seseorang itu rumah kita gitu. Intinya kita harus settle dulu sama diri kita sendiri, dan kita juga harus kayak sadar kalau ya segala kekurangan dan kelemahan yang ada dalam diri kita itu nggak apa-apa. Oke guys, jadi sekian perjalanan aku membaca buku ini, dan aku suka buku ini karena nggak melulu tentang percintaan, bukan cuma soal romansnya aja, tapi kayak bagaimana kita chasing our dreams, kita melakukan hal-hal yang kita suka, kita belajar untuk memahami diri kita sendiri, mencintai diri kita sendiri. Bukan berarti kita harus sempurna, tapi gimana kita kalau kita mencintai diri kita, berarti kita menerima diri kita yang nggak selamanya sempurna, diri kita yang kadang gagal, diri kita yang kadang nggak sesuai ekspektasi kita sendiri, nggak sesuai ekspektasi orang-orang. Dan aku sangat rekomendasikan buku ini karena romansnya kayak bukan yang bikin kita kayak mau mual gitu loh. Kan ada yang kayak nggak terlalu suka kalau full romance gitu, dan menurutku ini bacaan yang cocok. Bisa dikatakan kisah orang yang sudah dewasa, dan romansnya tetap ngena, tetap bikin salting, tapi nggak yang bikin enek gitu loh. Aku sebenarnya nggak terlalu suka kasih kayak bintang-bintang gitu kan, tapi kalau dari aku ini 4,8. Dan ada beberapa hal aja yang kayak bikin aku nggak bisa kasih 5 bintang. Overall buku ini worth to read, walaupun aku nggak bisa menyelesaikan dalam sekali duduk ya, karena bukan karena buku ini nggak bagus, bukan karena aku nggak enjoy, tapi karena kesibukan aku yang lumayan banyak. Mungkin untuk next read aku mau baca Keajaiban Toko Kelontong Namiya, karena ini kan udah romance ya, jadi aku mau ke fantasi, misteri, sama slice of life. Bye bye.